Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Gustiana, NPM 10102160026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Denda Keterlambatan Iuran BPJS ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 98 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Studi kasus BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Baik, langsung saja ke latar belakang dalam masalah penelitian ini. BPJS Kesehatan memiliki prinsip gotong royong atau tolong-menolong, di mana peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Dan setiap warga negara Indonesia wajib memiliki BPJS Kesehatan. Merujuk pada Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang kelima, MUI menetapkan sebuah fatwa, yaitu Fatwa DSM MUI nomor 98 tahun 2015 untuk dijadikan pedoman oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri mengklaim sudah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Tetapi, pada faktanya terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dengan Fatwa MUI nomor 98 tahun 2015 ini. Salah satunya yaitu dalam pemberian sanksi denda jika terlambat membayar iuran. Sehingga penulis merasa BPJS Kesehatan ini masih memerlukan kajian khusus terkait pemberian sanksi denda. Karena jika tidak ada perubahan, dikhawatirkan BPJS Kesehatan ini dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan lancar, maupun adanya penolakan dari masyarakat dikarenakan BPJS Kesehatan ini bersifat wajib. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan di kantor cabang Cimahi ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 98 tahun 2015. Sehingga tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 98 tahun 2015. Lanjut metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu fatwa dan wawancara dengan pegawai BPJS Kesehatan KC Cimahi. Data sekundernya yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Lanjut, jenis datanya yaitu penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi literatur, lalu ada teknik analisis datanya deskriptif analisis, dan pendekatan penelitiannya yaitu yuridis normatif, karena bahan utama dalam penelitian ini yaitu undang-undang. Hasil dan pembahasan. Fatwa MUI nomor 98 tahun 2015 memperbolehkan adanya sanksi BPJS Kesehatan karena sanksi tersebut didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar peserta lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi peserta yang mampu tapi menunda-nunda pembayarannya atau tidak ada itikat baik untuk membayar iuran boleh dikenakan sanksi. Tetapi jika peserta yang tidak mampu karena kesulitan ekonomi atau alasannya benar menurut syariah dan hukum, maka BPJS Kesehatan tidak boleh memberikan sanksi denda kepada peserta tersebut. Dan sanksi denda ini diperbolehkan asalkan ada tingkatan berat atau ringannya sanksi harus sepadan dengan tingkatan pelanggarannya. Selain itu juga dana dari denda tersebut harus diperuntukkan sebagai dana jaminan sosial. Denda keterlambatan iuran atau dalam BPJS Kesehatan itu namanya denda pelayanan rawat inap. Nah, denda ini berlaku pada peserta yang menggunakan pelayanan kesehatan berupa rawat inap di rumah sakit sejak 45 hari peserta aktif kembali. Denda tersebut sebesar 2,5% wajib dibayar jika ingin mendapatkan pelayanan. Apabila peserta mandiri yang tidak mampu lagi membayar iuran
karena kondisi ekonomi atau ya khususnya itu, pihak BPJS hanya akan mengarahkan untuk turun atau pindah kelas menjadi peserta PBI atau penerima bantuan iuran. Pihak BPJS tidak akan memberikan keringanan lain. Dan selain itu, dana dari denda BPJS Kesehatan dialokasikan untuk dana jaminan sosial. Lalu bagaimana penerapan denda keterlambatan iuran BPJS Kesehatan di kantor cabang Cimahi jika ditinjau berdasarkan Fatwa MUI nomor 98 tahun 2015? Penerapan denda sudah sesuai dengan ketentuan terkait sanksi poin D, di mana dana denda BPJS Kesehatan sudah dialokasikan untuk dana jaminan sosial, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan lain, yaitu ketentuan sanksi poin B dan poin C Fatwa MUI nomor 98 tahun 2015, di mana sebagian peserta tetap dibebani sanksi denda oleh pihak BPJS, padahal peserta tersebut adalah peserta mandiri yang kurang mampu dan sebabnya pun dibenarkan menurut syariah dan hukum. Selain itu, peraturan BPJS juga tidak mengklasifikasikan peserta yang terkena sanksi denda ini. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa di mana pihak BPJS dalam menentukan tingkatan berat atau ringannya sanksi harus sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggarannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.